Moderasi beragama ini sebagai strategi budaya. Jadi manusia ini sebagai agensi di dalam menciptakan nilai-nilai tradisi melalui keluarga, lembaga pendidikan yaitu pesantren, dan komunitas-komunitas. Menjaga kerukunan di tengah kemajemukan Indonesia merupakan tantangan berkelanjutan di tengah ancaman radikalisme dan konflik sosial. Sebuah karya literatur bertajuk Merawat Indonesia, Sinergi Keluarga, Pesantren dan Komunitas dalam Mencegah Radikalisme hadir sebagai respons ilmiah untuk memperkuat kohesi sosial melalui penguatan moderasi beragama. Buku ini bukan sekadar narasi, melainkan hasil riset mendalam mengenai fenomena konflik dan ekstremisme yang berpotensi mengganggu kemajuan bangsa. Fokus riset kami pada kajian tentang kerukunan, konflik, ekstremisme, dan terorisme. Mengapa buku itu hadir? Yaitu melihat fenomena di mana kemajuan bangsa Indonesia itu berpotensi menimbulkan berbagai gangguan. Misalnya ada konflik rumah ibadat, kemudian konflik antar kelompok keagamaan, dan kemudian berkembang ke konflik yang bernuansa kekerasan termasuk terorisme. Sebagai solusi atas potensi konflik tersebut, moderasi beragama dipandang sebagai jangkar bagi masyarakat Indonesia agar tidak mudah terpapar ideologi radikal yang masuk melalui ruang digital. Moderasi beragama ini sudah menjadi modal sosial di masyarakat kita yang cenderung untuk berkehidupan dan berkeagamaan itu yang moderat, yang cenderung mencari keseimbangan. Jalan tengah yang kemudian ingin diwariskan kepada generasi muda kita saat ini yang terpapar oleh ideologi-ideologi radikalisme dan juga ekstremisme yang datangnya dari luar melalui media teknologi digital. Saya menyebut ini sebagai strategi budaya. Jadi manusia ini sebagai agensi di dalam menciptakan nilai-nilai tradisi yang ada di masyarakat melalui keluarga, lembaga pendidikan yaitu pesantren, dan komunitas-komunitas. Lebih jauh, gagasan ini diimplementasikan melalui rekayasa sosial nyata yang memberikan dampak langsung pada keharmonisan di tingkat akar rumput. Output yang paling mungkin bisa kita hasilkan adalah bentuknya rekayasa sosial atau intervensi sosial. Contoh kita membangun apa yang disebut desa rukun, mulai dari memetakan, kemudian memfasilitasi pertemuan di antara tokoh-tokoh aparatur tingkat desa maupun tokoh-tokoh agama di situ, sampai menjadi destinasi kunjungan dari Austria, yaitu ada sekitar 10 delegasi dari Austria yang biasanya setiap tahun bekerja sama dengan Kementerian Agama datang ke Indonesia untuk melihat daerah-daerah di mana menjadi proyek percontohan kerukunan. Contoh lain, kita misalnya di Kementerian Agama membangun sistem deteksi dini dan respons dini konflik keagamaan. Kita buatkan modulnya, kita bahkan memberi aplikasinya, kemudian ada pelatihan-pelatihannya. Tapi implementasi dari sistem itu tergantung ke Kementerian Agama dan sangat tergantung pada prioritas dari pimpinan Kementerian Agama itu sendiri. Upaya merawat Indonesia memerlukan kolaborasi lintas sektoral, mulai dari kurikulum pendidikan hingga kebijakan pemerintah yang konsisten. Mari kita jadikan moderasi beragama sebagai ekosistem bersama demi mewujudkan Indonesia yang lebih moderat di masa depan.